kembali lagi di podcast Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Kali ini saya bersama dengan teman saya, Anggi Wardana Putra. Saya atas nama Irwansyah. Kami kedatangan tamu yang paling istimewa di podcast kami, Kak Ari Wirawan SHMH. Bagaimana kabarnya Kak Ari? Alhamdulillah baik. Kita di sini akan membahas sebuah materi tentang kriminalitas yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi untuk Kak Ari, untuk pertanyaan yang seputar kriminalitas ini Kak, bagaimana tanggapan Kak tentang kriminal ini Kak? Jadi oke. Jadi saya tangkap pertanyaannya begini. Bagaimana dalam pandangan saya tentang kriminal itu? Oke. Jadi pendekatannya begini, dalam hal kita mengenal kriminal itu berarti kita akan merujuk satu pembahasan bidang ilmu yang namanya kriminologi. Nah, kriminologi ini pada saat kita berbicara tentang kejahatan, maka dia akan berbicara tentang faktor-faktor dan kausalitas terjadinya kejahatan tersebut. Nah, kalau bicara lebih jauh tentang kriminal, itu berarti kita berbicara tentang kejahatan. Ya, nah, yang saya mau gambarkan kepada teman-teman ini tentang yang namanya itu kejahatan. Jadi dalam proses pembelajaran kita di hukum itu, kita selalu merujuk ke dalam bentuk pembelajaran yang diberikan oleh pihak barat. Jadi pembelajaran yang kita terima ini selama ini adalah bagaimana pihak barat itu mendoktrin kita dengan konsep-konsep teoritis. Nah, salah satu indikasinya adalah jika kita berbicara tentang kejahatan, maka faktor-faktor yang secara konvensional terus-menerus diulang dalam proses pembelajaran kita. Misalnya contoh begini, kejahatan selalu disebabkan dari adanya faktor kemiskinan, keterbelakangan pendidikan misalnya. Nah, di sini cara belajar kita akan terbatas bahwa seolah-olah yang bisa berbuat jahat itu hanya orang miskin atau orang yang keterbelakangan pendidikan. Padahal dalam asumsi lain kita harus memahami bahwa kejahatan itu tidak hanya seputaran ini saja. Otomatis kejahatan juga bisa dilakukan oleh orang kaya dan bahkan orang pintar itu sendiri. Nah, seperti itu gambaran tentang bagaimana kita dalam pendekatan pembelajaran tentang kejahatan itu. Terus berikutnya, jika berbicara tentang kriminal itu sendiri, bahwa kita akan mengacu kepada 3 konsepsi utama. Yang pertama adalah pelaku, yang kedua adalah perbuatan kejahatan itu sendiri, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat. Nah, pernah dengar istilah penjahat? Ya, kami sering. Nah, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman ini, bagaimana gambaran tentang penjahat dalam konsepsi pikiran teman-teman? Coba beda. Kalau saya, penjahat itu orang yang melakukan kejahatan. Kalian nih sebut penjahat. Jadi penjual sate adalah orang yang menjual sate. Ya, betul. Seperti itu. Betul. Kalau Putra bagaimana? Penjahat pernah tidak terpikir tentang apa itu penjahat? Penjahat Nah, seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan. Nah, berarti ada pendekatan 2 terkait dengan perbuatan dan aturan. Iya. Ada kategori tentang perbuatan itu disebut jahat, dan ada kategori di mana perbuatan itu dianggap melanggar aturan. Meskipun dalam konsepsi kita itu tidak jahat. Ya, yang bagaimana? Nah, misalnya contoh begini. Penggambaran tentang kriminalitas berdasarkan objektivitas di mana kita akan menentukan bahwa kriminal itu akan disebut kriminal. Misalnya contoh, kalau teman-teman pernah ke Bali tidak? Pernah sih Kak. Pernah ke Bali? Sudah pernah ke Bali? Pernah nonton. Nah, Visi Kak. jadi saya sampaikan informasi tentang Bali ini meskipun saya juga belum pernah ke Bali. Iya. Jadi saya mencoba memberi informasi. Kalau teman-teman pernah lihat sesuatu yang menggambarkan tentang Bali, khususnya daerah wisata, misalnya di pantai. Ini kan kalau kita bicara tentang perbuatan yang melanggar hukum, salah satunya itu kan perbuatan asusila misalnya. Mempertontonkan sesuatu yang melanggar kesusilaan. Nah, kalau teman-teman melihat orang yang berwisata di Bali, di pinggir pantai, itu bahkan mereka itu memperlihatkan banyak bagian tubuhnya. Ya tak? Ya, mereka berpakaian seksi. Nah, berpakaian seksi. Pakai bikini. Nah, pakai bikini. Nah, konsepsi ini kalau kita pindahkan dalam perspektif orang yang ada di Makassar misalnya, ya cobalah
Misalnya cari contoh, ajak teman pakai bikini di Pantai Losari. Tidak etis. Nah, itu dia. Jadi tadi yang saya kembalikan bahwa di saat kita berbicara tentang kejahatan itu akan dikembalikan ke dalam perspektif di mana kejahatan itu akan dinilai. Apakah dia bentuknya perbuatan tercela atau melanggar hukum. Nah, tapi disinilah letak bahwa pemahaman kita antara tercela dan melanggar hukum ini kadang tidak berkesesuaian. Memperlihatkan pelanggaran kesusilaan itu mungkin jadi perbuatan yang tercela. Kita menganggap orang barat itu seksi-seksi, toh mengundang nafsu misalnya. Tapi dalam konsepsi lain mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Untuk perspektif di sana itu seperti itu. Jadi gambaran tentang kriminal dan atau kejahatan itu ya seperti itu tadi gambaran besarnya, bagaimana orang menilai suatu perbuatan yang termasuk dia dalam kategori tercela ataupun dia melanggar hukum. Jadi mungkin ada saya mau tanya juga tentang dalam konsep kembali ke konsep penjahat. Nah, Dalam konsep penjahat ini Kak, apakah dalam contoh kasusnya seperti orang berpacaran itu Kak? Nah, saat seorang wanita disakiti oleh seorang laki-laki, dan apakah di situ ada perempuan mengatakan maksudnya kamu jahat? Apakah di situ masuk dalam konsep kriminal atau tidak? oke, ya, jadi sini menarik. Jadi sebenarnya ini perkembangan tentang perspektif kejahatan kan sebenarnya sudah berkembang bebas di masyarakat. Sebenarnya apapun sesuatu yang kita tidak senangi itu bisa kita anggap itu sebagai sebuah Kejahatan. kejahatan atau perbuatan jahat. Misalnya kita ini sudah setia sama pacar tak, terus tiba-tiba pacar tak selingkuh, lebih jahatnya. Masa saya sudah setia, terus kok selingkuh? Ini kan perspektif kita secara luas itu kan sudah terbentuk bahwa ini perbuatan jahat. Tapi apakah perbuatan jahat itu adalah kejahatan atau tidak kan belum tentu. Nah, ini harus kita lihat perspektifnya. Makanya kita akan kembali bahwa jika perbuatan akan disebut sebagai sebuah kejahatan, maka kita harus lihat reaksi masyarakat di dalamnya. Jadi apa reaksi masyarakat terhadap perbuatan itu? Saya contoh tadi, apakah dengan memutuskan pacar atau selingkuh itu adalah perbuatan jahat? Reaksi masyarakat kan menyatakan bahwa justru pacarannya saja dianggap salah. Ya kan dalam agama Ya. itu, dalam agama Islam agama saya Ya, dalam agama Islam itu kita pacaran saja dilarang. pacaran saja dilarang. Nah, apalagi mau cerita selingkuhnya lagi. Nah, kembali seperti itu kan istilahnya begini. Kalau kita mau mengasumsikan bahwa sebuah perbuatan itu adalah jahat atau tidak, itu akan kembali lagi bahwa reaksi masyarakat akan dibutuhkan untuk menilai. Jadi kadangkala begini, kita ke suatu daerah, contoh, misalnya ke daerah Toraja misalnya, pernah jalan-jalan ke Toraja? Belum pernah juga, pernah ke Toraja? Nah, saya juga pernah. Orang Orang Toraja. Toraja. Ya, betul. Nah, kan begini, dalam banyak konsepsi acara adat di sana, itu kan pernah dengar nama balok. Balok ya, salah satu minuman ciri khasnya khas. ya. Nah, konsepsi pengenalan masyarakat tentang balok ini bisa menyebabkan mabuk, Ya, ya kan? Nah, otomatis kalau kita bicara tentang mabuk ini ada ketentuan dalam perundang-undangan yang melarang penyalahgunaan minuman keras. Nah, kalau kita tabrakkan konsepsi ini dengan reaksi masyarakat terhadap budaya adatnya atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, ini kan menjadi problem untuk kita. Coba hitung misalnya dalam satu kegiatan adat, misalnya Rambu Solo. Nah, di sini kan biasa dihadirkanlah minuman sejenis balok tersebut. Terus beberapa di antaranya mungkin bisa jadi mabuk. Ya. Atau bahkan sebagian besarnya mabuk. Kalau kita berpikir tentang preventif, tindakan hukum secara kaku, ya otomatis semua orang yang ada dalam pesta tersebut bisa jadi kita tangkap semua. Kita anggap bahwa itu adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. ya, ceritanya tidak. Ya, seperti itu tadi. Itu bagaimana cara kita menilai bahwa kejahatan akan disebut sebagai perbuatan jahat. Berarti tergantung dari pandangan masyarakat ya. Betul, itu sangat tergantung terhadap reaksi masyarakatnya. Nah, apalagi yang mau ditanyakan tentang kejahatan? Pernah berbuat jahat? Apa perbuatan jahat apa yang pernah terlaksana? Pelanggaran lalu lintas. Oke. Itu kan kejahatan pelanggaran. Termasuk Oke. pelanggaran. Jadi gimana Kak kalau kita baru
memikirkan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan dan kita belum melakukannya, apakah itu sudah masuk dari tindak kejahatan atau kriminal itu? Oke, jadi kalau kita bicara tentang kejahatan, terus kita berbicara bahwa kejahatan ini adalah suatu perbuatan. Jadi kita harus mengenal dulu apa sebenarnya makna dari perbuatan. Nah, perbuatan ini kan wujud dari suatu kehendak. Bahkan diam itu pun termasuk berbuat jika itu adalah berasal dari kehendak. Ini bahayanya. Jadi kita bicara begini. Apakah setiap orang yang berbuat baru bisa dihukum? Itu tidak. Apakah setiap orang berbuat baru disebut jahat? Tidak. Bahkan orang diam bisa dikategorikan melakukan suatu kejahatan jika perbuatan yang seharusnya dia lakukan itu justru lebih baik dibandingkan diamnya. Contoh misalnya begini. Ada orang yang sementara dalam suatu peristiwa akan menjadi korban kejahatan. Iya. Terus kita bilang begini, saya mau dipusing. Kalaupun juga mau dibunuh biar nih. Terus kita diam. Diam ini adalah bentuk bagian dari bentuk kejahatan juga. Jadi melihat suatu ada tindakan kejahatan yang terjadi dan kita hanya diam saja, oh itu langsung juga masuk ke Iya, termasuk perbuatan jahat karena kita membiarkan seseorang menjadi korban ataupun kita membiarkan seseorang melakukan suatu kejahatan. Nah, dalam istilah hukum itu dikenal dengan windblocker. Salah satu indikasi membiarkan terjadinya pelanggaran adalah membuat lancar perbuatan tersebut atau tidak menghalang-halangi. Nah, seperti itu penggambaran dari kejahatan. Nah, kita kembali ke konsep tadi ya, seperti Anda jelaskan tentang kronologi. Ya, kriminologi. Nah, Ya, maksudnya kriminologi ini suatu perbuatan faktor atau penyebab yang terjadinya suatu tindakan itu. Nah, maksud bagaimana penggambaran faktornya? ya Nah, jadi begini, kembali lagi dengan pembahasan saya sebelumnya bahwa kita ini terjebak dalam proses pembelajaran yang berasal dari doktrin barat. Selalu kita diajarkan bahwa bentuk kebaikan, terus bentuk pendidikan itu hanya lahir dari kasta-kasta orang kaya, penguasa, sehingga sesuatu yang diidentikan atau diasosiasikan dengan yang namanya jahat itu pasti di luar tataran mereka. Jadi yang masuk itu masyarakat biasa. Jadi makanya secara konvensional selalu kita pelajari yang berbuat jahat itu siapa? Pasti faktornya orang miskin. Orang jahat itu siapa? Pasti faktornya pendidikan rendah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, jika kita terjebak dengan konsep konvensional, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan cybercrime, kejahatan dengan komputer, jaringan online, itu orang-orang keterbelakangan ekonomi? Tidak. Sulit untuk membayangkan kan? Nah, kita bicara tentang oh ini orang tidak punya dana, tapi tiba-tiba pulang ke rumahnya langsung buka laptop, buka komputer, tembus bank. Jadi hacker. Nah itu artinya konvensional alasan keterbelakangan ekonomi atau miskin itu tidak menjadi acuan. Terus, nah misalnya begini lagi. Kalau kita bicara tentang kejahatan dengan perspektif konvensional, bahwa orang yang dengan pendidikan rendah itu dapat melakukan kejahatan. Kalau kita bicara seperti itu dan turun-temurun itu terus kita pelajari, maka orang-orang yang ada di tataran atas, anggap saja anggota DPR, ini orang-orang terpandang, orang-orang terpelajar. Misalnya juga penguasa pemerintah, ini orang-orang terpandang, terpelajar. Nah, sekarang dengan asumsi bahwa keterbelakangan pendidikan dapat mengakibatkan kejahatan, orang ini kan pasti terbebas dari kejahatan. Pendidikan tinggi otomatis, strata sosial tinggi. Tapi korupsi, kita bicara tentang korupsi, penjual ikan korupsi, kan tidak mungkin. Harus ada di tataran atas, tingkat pemerintahan, kepala daerah. Pernah tidak dengar penjual ikan dituduh, ini penjual ikan diangkut, ditangkap sama polisi, dugaan apa? Dugaan korupsi. Ya kan tidak. Nah, itulah penggambaran tadi tentang faktor-faktor di mana kita terjebak dengan alasan-alasan konvensional. Nah, kembali lagi Kak tentang kriminologi. Apakah setiap semua penyebab kejadian suatu tindakan kriminal itu terjadi hanya karena ada pelakunya saja? nah ini menarik. Jadi saya tangkap pertanyaannya seperti ini. Ada dulu yang namanya Bang Napi, ya tak? Ya. Salah satu kalimat andalan yang sering diucapkan sama Bang Napi itu bahwa kejahatan tidak hanya lahir karena ada niat pelakunya.
tapi karena ada kesempatan. Ya, Nah, betul, betul. pencabangan dalam pembelajaran kriminologi itu adalah salah satunya viktimologi. Nah, dalam prosesi pembelajaran viktimologi ini kita mengenal bahwa korban itu tidak hanya semata-mata dinilai bahwa dia tidak memiliki hubungan terhadap terjadinya kejahatan. Iya. Bahkan dalam satu konsepsi viktimologi ada yang namanya partisipan. Jadi korban partisipan ini secara tidak langsung korban yang menarik dirinya menjadi korban. Dia membuat dirinya menjadi korban. Misalnya contoh, ada cewek, ini kan sering pakai perhiasan, makeup, dan segala macam. Terus gelangnya penuh dari ujung sini sampai ujung sini, jalan pamer. Ya. Nah, akhirnya ini orang-orang sebenarnya tidak punya niat sebelumnya bilang, oh saya mau membegal, oh saya mau rampok. Tidak ada niatnya sama sekali. Cuman karena dia melihat, oh ada kesempatan untuk itu. Perempuan lemah, mungkin kemampuannya untuk melawan rendah. Iya. Maka di situ muncullah suatu kejahatan. Jadi kalau disebut apakah kejahatan hanya ada lahir karena niat dari pelakunya, itu tidak. Tergantung dari situasi. Tergantung juga dengan kesempatan. Nah, seperti itu. Karena yang juga begini, kita bicara bahwa kadang kalau kita berpikir tentang kejahatan itu, kita tidak memikirkan tentang apa akibat dan risiko. Pernah dengar tidak pelaku kejahatan yang jadi korban? Melakukan pernah Kak. Contohnya seperti begal itu kan. Ya. Ya, begal dia ingin membegal tapi korbannya ini membunuh si begal itu bagaimana? Nah, itu. Jadi begini, di saat niat pun yang menjadi hal utama dihukumnya seseorang karena kejahatan. Ini harus kita berbicara tentang orang akan mempertimbangkan juga sebab dan akibat perbuatan tersebut. Ya, begitu. Jadi jangan sampai pelaku bertujuan untuk dengan niatnya bertujuan untuk melakukan kejahatan justru menghasilkan bahwa dia sendiri nanti akan menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sobat hukum yang ada di rumah ya ingat, karena pelaku itu bukan hanya karena ada niat, tapi ada kesempatan yang dia lihat dari si korban. Dan ya itu teman-teman, Maka jangan waspadalah. waspadalah terhadap Segala bentuk tindakan ya, kejahatan. Ya. Jadi seperti itulah gambarannya kalau kita bicara tentang niat dan kejahatan. Silakan. ya untuk menutup perbincangan kita pada sore hari ini, Kami pamit dan undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mantap.